Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. As-suratu thaminata asyar min suaril Quran, suratul Kahfi. Surah yang ke-18 daripada surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kahfi. Ini surah Makkiyatun, diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha asyrun wa mi'ah, dan ayat-ayatnya berjumlah 110 ayat. Banyak sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang surah Al-Kahfi ini. Di antara lain di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala adullukum ala suratin syai'aha sab'una alfa malak hina nuzilat ya suratul Kahfi." Apakah kalian mau aku tunjukkan surah yang dibawa oleh 70.000 malaikat ketika surah itu diturunkan kepadaku? Itulah surah yang dinamakan dengan Al-Kahfi ini. Kemudian di dalam hadis lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a suratul Kahfi yaumal jum'ah ghufira lahu ila jum'atil ukhra wa ziyadati salasati ayyam wa uqtiya nuran yablughu as-sama' wa rukiya fitnatad dajjal." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka diampuni baginya dosa-dosanya sampai Jumat berikutnya, ditambah 3 hari, dan dia diberikan cahaya yang sampai ke atas langit, dan dia terpelihara daripada fitnah dajjal. Ini orang-orang yang istiqomah membaca surah Al-Kahfi. Di dalam hadis lain juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'aha lailatul jum'ati aw yaumal jum'ah uqtiya nuran min haitsu yuqra'uha ila Makkah wa huwa firadahu ila yaumil jum'atil ukhra wa fadli thalathati ayyam wa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbiha wa ufiha min ad-dak wa dubailah." Ila akhir hadis. Barang siapa membaca pada malam Jumat atau siangnya, dia diberikan Allah cahaya dari tempat di mana dia membaca sampai ke Mekah cahayanya itu, dan diampuni baginya dia sampai kepada Jumat berikutnya ditambah 3 hari, dan memintakan ampunan baginya 70.000 malaikat, dan dia diselamatkan dari satu penyakit dan dijauhkan daripada bala bencana. Banyak lagi hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surah Al-Kahfi ini. Namun 3 hadis yang kita bacakan sudah cukup bagi kita sebagai landasan untuk mengamalkan surah Al-Kahfi ini. Jadi ini adalah amalan khusus untuk hari Jumat atau malam Jumat. Lebih baik lagi dibaca 2 kali, yakni di malam Jumat dan di hari Jumat. Kalau Yasin kita disuruh tiap hari, kalau Al-Muluk, Tabarak kita disuruh tiap malam, kalau Alif Lam Mim Sajadah tiap malam, Al-Waqiah tiap hari. Kalau surah Al-Kahfi ini merupakan amalan mingguan yang khusus pada hari Jumat. Kenapa surah ini disebut dengan nama Al-Kahfi? Karena di dalam surah ini ada menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Kahfi ini artinya satu gua yang sangat besar, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada." Ketika bertempat beberapa orang pemuda ke dalam suatu gua, maka mereka berdoa ketika memasuki gua tersebut, "Rabbana atina min ladunka rahmah." Ya Allah, datangkanlah kepada kami rahmat Engkau, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan akhirkan perkara kami ini petunjuk. Maka mereka pun masuk ke dalam gua tersebut. Begitu masuk ke dalam gua, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam Al-Qur'an, "Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada." Kami tidurkan mereka di dalam gua tersebut sampai 309 tahun. Di dalam kitab tafsir ada diceritakan di masa kerajaan Dikianus. Dikianus ini adalah seorang raja yang zalim lagi kafir kepada Allah. Lalu raja ini memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Barang siapa yang tidak mau menyembah berhala, maka akan dibunuh, dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Dikianus ini berdiam di suatu negeri yang bernama Tarsus. Di sana ada 7 orang pemuda yang tidak mau ikut dengan peraturan raja tersebut. 7 pemuda ini tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mengesahkan Allah. Lalu mereka pun berencana untuk pergi ke sebuah gua yang besar. Maka inilah yang disebut sebagai Ashabul Kahfi. Di dalam kitab terdahulu disebutkan bahwa, "Allimu auladakum asma ahlil kahfi." Ajarkan kepada anak kalian nama-nama pemuda Ashabul Kahfi, karena siapa yang tahu nama mereka itu banyak hikmah dan manfaatnya. Jadi Ashabul Kahfi ini pada waktu mereka hendak berjalan ke gua, ada seekor anjing yang ikut dengan mereka. Diusir datang lagi, diusir datang lagi. Anjing itu kita kenal dengan nama Khitmir. Para pemuda ini ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun, dan waktu tidur itu dijaga betul oleh Allah sehingga tidak ada satupun yang mengganggu mereka, dan anggota tubuh mereka pun tetap seperti semula. Barang-barang yang dibawa semuanya tetap seperti semula. Kemudian para pemuda itu kita kenal sebahagian yang mengatakan
mengatakan Maksalmina, Tamlikha, Martunis, Ninus, Zunuanis, Sariulis, dan Falestatiulis. Qala Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsir beliau, hadhil ayat ini jelas memerintahkan kepada kita untuk lari, meninggalkan apapun itu semata-mata untuk agama, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pada zaman baginda Rasulullah pun hijrah dari Mekah ke Madinah. 7 orang Ashabul Kahfi ini hijrah menyelamatkan akidah mereka untuk tetap beriman kepada Allah. Dengan ayat ini hikmah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah andai kata kita hidup di suatu kampung, kemudian di tempat itu kita tidak bisa beribadah kepada Allah ataupun tempat itu sudah menyimpang daripada ajaran Allah, maka kita hendaknya berpindah. Atau kita ini kerja di suatu tempat, banyak perkara yang mungkar yang terjadi, kita tidak mampu untuk mencegahnya, kita tidak bisa sholat, susah sholat, apalagi sampai kita dilarang sholat, maka segeralah berpindah untuk menyelamatkan akidah kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah ini juga Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan nasihat kepada kita, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum wa ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wahai baginda Rasulullah, sampaikanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Allah yang Esa. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia, siapa yang hendak berjumpa dengan Allah dalam keadaan senang, falyamal 'amalan salihah, hendaklah ia beramal saleh. Nah, ini adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengandalkan orang tua kita, tidak bisa kita mengandalkan keturunan kita, tidak bisa kita mengandalkan siapapun. Kalau kita hendak bertemu dengan Allah dengan bahagia, falyamal 'amalan salihah, maka bersungguh-sungguhlah kita mengerjakan ibadah kepada Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan Allah dalam beribadah itu kepada siapapun juga. Jadi kalau hati kita ini hendak nyaman, dua saja syaratnya. Yang pertama mengerjakan amal soleh kepada Allah, dan yang kedua jangan menyekutukan amal itu kepada siapapun juga. Jangan syirik artinya. Maka para ulama membagi syirik itu ada 3 macam. Itikadun syirikinillah, mengiktikadkan menyekutukan bagi Allah dalam ketuhanan. Macam dia ini menyembah Allah dan menyembah berhala. Ini huwa syirkul akbar, syirik yang paling besar. Kedua, iktikadun syirikin fil fi'il, ayaktakida mawjudan khairullah. Dia mengiktikadkan ada orang selain Allah yang bisa berbuat sesuatu walaupun itu bukan Allah. Ini syirkul mutawassit, syirik pertengahan. Kemudian yang ketiga, riya, syirik yang kecil. Nah, siapa sahaja yang hendak bertemu dengan Allah, yang hendak masuk ke dalam surga, maka semestinya ia beramal soleh dan jangan syirik, baik itu syirik yang besar, syirik pertengahan, atau syirik yang kecil. Imam Sahal bin Abdullah At-Tusari mengatakan riya itu ada 3 macam. Ayyakida bi asli fi'lihi li ghairillah, dia membuat suatu ibadah sama sekali bukan karena Allah, tapi dia hendak menipu orang supaya orang ingat dia itu beribadah karena Allah. Yadkhulu bi syai'illah, dia beribadah itu karena Allah, begitu diketahui orang dia bersemangat, begitu orang tak ada jadi malas. Dakhala fil amal bil ikhlas wa kharaja bil ikhlas thumma urifa dzalik, dia beramal ikhlas sampai selesai pun ikhlas, tapi seminggu kemudian orang tahu dia itu beramal, kemudian dipuji orang dia pun senang dan gembira sampai lupa kepada Allah. Nah, ini riya juga namanya. Perlu juga kita belajar apa sebabnya muncul itu riya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada 3 sebab. Hubbul madah, suka dipuji orang, suka mencari perhatian orang. Khauful majamah, takut dicela orang. Ini orang beribadah semata-mata ingin mendapat penilaian manusia. Tama' fima fi aidin nas, menginginkan pujian daripada makhluk, ingin supaya dimuliakan orang, ingin supaya dihargai orang. Nah, ini adalah sebab-sebab munculnya riya itu. Dan obat daripada riya memperbanyak doa kepada Allah. Allahumma inna a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau, an usyrika bika, daripada menyekutukan Engkau, wa astaghfiruka lima a'lam, dan aku meminta ampun kepada Engkau daripada perkara apa-apa yang aku tidak tahu. Demikianlah insyaallah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kubri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi